Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilah, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Angkatan 16, nomor daftar hadir 34, kelompok 4. Kali ini saya diberi tugas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Sebelum membahas lebih dalam, izinkan saya membahas urutan analisis isu. Yang pertama, pra-analisis. Yang kedua, analisis metode USG. Yang ketiga, analisis Fishbone. Yang keempat, analisis isu SWOT. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu pra-analisis. Saya sebagai peranata reproduksi arsip di Depo Arsip Kota Banjarbaru, maka saya menemukan beberapa isu yang akan saya angkat, yaitu yang pertama, sulit menemukan kembali arsip dengan cepat, tepat saat diperlukan. Yang kedua, pencegahan dan perawatan arsip belum rutin diadakan. Dan yang terakhir, kurangnya jumlah tenaga pengelola arsip di Depo Arsip Banjarbaru. Setelah saya melakukan pra-analisa, saya melakukan analisis menggunakan metode USG, di mana USG kepanjangan dari urgency, seriousness, dan grow. Urgensi yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa besar suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, grow, yaitu seberapa besar kemungkinan akibat yang ditimbulkan dengan penundaan pemecah masalah jika tidak ditangani. Dan 3 masalah tersebut terdapat skor yang saya jumlahkan, yaitu skor yang pertama dari isu yang saya analisis, sulitnya menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat saat diperlukan, dengan skor urgensi 5, serius 4, dan grow 4. Jadi totalnya 13. Dan untuk masalah kedua, pencegahan dan perawatan arsip belum rutin diadakan. Di sini saya mendapatkan skor urgensi 5, seriousness 4, dan grow 3. Totalnya sama dengan 12. Dan isu yang terakhir, kurangnya jumlah tenaga pengelola arsip di Depo Arsip Banjarbaru dengan skor urgensi 3, seriousness 3, dan grow 4. Totalnya sama dengan 10. Dari ketiga masalah tersebut, maka yang paling prioritas adalah poin yang pertama, yaitu dengan skor 13, yaitu sulit menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat saat diperlukan. Analisis isu Fishbone. Yang pertama, evaluasi. Belum dilaksanakannya evaluasi secara rutin. Yang kedua, sumber daya manusia. Kurangnya jumlah pengelola arsip. Yang ketiga, sarana prasarana, yaitu kurangnya sarana elektronik terutama komputer. Dan yang terakhir, dana. Tidak tersedia dana untuk pengadaan prasarana. Jadi kesimpulan dari analisis isu Fishbone ini yaitu sulit menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat saat diperlukan. Selain menggunakan teknik analisa USG dan Fishbone, saya juga menggunakan teknik analisis isu SWOT, di mana SWOT tersebut adalah kepanjangan dari strength, yaitu kekuatan, weakness, yaitu kelemahan, opportunities, yaitu peluang, dan yang terakhir, threat, ancaman. Yang menjadi kekuatan di sini adalah jika ada ketersediaan ruangan arsip yang memadai, dan yang kedua, jika sistem penyimpanan arsip yang baik,
yang disusun berdasarkan kelompok, subjek maupun berdasarkan daerah. Yang kedua, weakness, kelemahan. Di sini hanya satu orang arsiparis ahli yang ada di wilayah kerja arsip Kota Banjarbaru. Dan yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi Srikandi di ruang lingkup arsip Kota Banjarbaru. Dan yang ketiga, opportunities, yaitu peluang, melakukan pembinaan kepada pengelola arsip yang berada di lingkungan wilayah Kota Banjarbaru. Yang terakhir, threats, artinya ancaman, yaitu dampak negatif dari kemajuan teknologi yang kalau tidak disikapi akan berpengaruh kepada sistem digital dan keamanan arsip. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai gagasan penyelesaian isu. Di sini ada satu alternatif penyelesaian, yaitu dengan melakukan pembinaan kepada pengelola arsip di ruang lingkup Kota Banjarbaru. Hasil yang diharapkan, setiap pengelola arsip di setiap SKPD dapat mengelola arsip dengan baik dari akuisisi arsip, pengolahan arsip, preservasi arsip, hingga akses arsip. Dan pihak yang terkait yaitu Kepala Dinas Arsip dan Pengelola Arsip. Demikian itu saja presentasi dari saya tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.